Di beberapa desa di Kecamatan Manis Matah, dana premium RSPO disalurkan sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan konsistensi para petani. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Bapak Ibu, kita dapat mengembangkan diri dalam melakukan aktivitas perkebunan. Nah, Bapak ke depan, kalau Bapak tidak punya sertifikasi RSPO, Bapak nggak bisa ngirim buah ke Kargil. Menurut informasi yang saya terima, kebanyakan petani yang hadir di sini itu belum semuanya tergabung ke dalam PPFH. Tahun depan, kalau data Bapak belum masuk ke kami, itu tidak akan lagi mendapatkan premium. Nah, jadi premium hari ini kenapa Bapak yang belum tergabung pun dapat? Karena itu bagian dari CSR. Kita menyebutnya biasanya SSR Smallholder Social Responsibility. Prinsip satu itu Pak, peningkatan produksi dilakukan melalui apa? Pelatihan terkait budidaya kelapa sawit. Prinsip dua itu legalitas. Legalitas itu ada dua, legalitas Bapak sebagai petani dan legalitas lahan sebagai tempat usaha. Legalitas Bapak apa? KTP, KK, SHM atau SKT di fotokopi atau dikumpulkan. Legalitas lahan apa Pak? Dipetakan lahannya, lalu diurus STDB-nya, surat tanda daftar budidaya perkebunan. STDB dipakai untuk apa Pak? Untuk akses bantuan replanting, untuk akses bantuan pupuk. Selain bantuan pupuk replanting, ada namanya bantuan SAPRAS Pak, sarana prasarana perkebunan. Prinsip 3, menghormati hak asasi manusia dan hak pekerja. Ibu dan anak dilarang bekerja di kebun. Jadi prinsip 4 RSPO swadaya itu adalah perlindungan, peningkatan, dan pengelolaan ekosistem lingkungan. Lingkungan itu ada banyak Pak, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi harus kita tingkatkan. Menjaga lingkungan alam berarti melindungi sungai, sumber air, dan area bernilai konservasi tinggi. Dari sisi sosial, ini mencakup perlindungan terhadap hewan dilindungi. Sementara dari sisi budaya, menjaga warisan serta nilai-nilai lokal. Saat kita mengalami cuaca yang panas saat ini, tentunya apa sih hubungannya dengan perusahaan, dengan lingkungan dan segala macam. Banyak dampak yang tadi timbulkan. Salah satunya berhubungan dengan tadi, ya, poin keempat terkait lingkungan hidup. Ya, banyak sekali akan terjadi kebakaran hutan dan lahan serta kebun. Minyak sawit adalah minyak nabati yang semakin diminati karena murah dan paling tinggi produktivitas per hektarnya dibandingkan dengan minyak nabati lain. Misalnya, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak bunga rapa, dan lain-lain. Nah, karena banyak sekali kegunaannya, permintaan dunia akan minyak sawit pun semakin meningkat, khususnya dari Indonesia. 70% minyak sawit Indonesia diekspor ke luar negeri untuk diolah menjadi produk rumah tangga. Baru sisanya digunakan untuk keperluan dalam negeri. Bahkan, tahun ini pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan produksi minyak kelapa sawit hingga 40 juta ton pada 2020. Dari produksi saat ini sebanyak 20 juta ton. Peningkatan produksi kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab menimbulkan konsekuensi yang berdampak buruk bagi alam, bagi iklim, dan manusia yang hidup di muka bumi ini. Faktanya, perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab terbesar kerusakan hutan alam, juga hutan gambut kaya karbon di Indonesia. Terima kasih Pak Kapolseknya, luar biasa. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang hadir sendiri teman-teman. Bagi yang tidak mau bergabung tidak ada masalah. Ya, terima kasih teman-teman. RSPO ini program jangka panjang untuk ekonomi sawit berkelanjutan. Pelatihan telah usai. Petani memperkuat komitmen terhadap prinsip sawit berkelanjutan. Komitmen tersebut kembali mendapat apresiasi dalam menjaga lingkungan dan menerapkan prinsip berkelanjutan.